Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Agis dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya membuat tugas tentang active listening dan rekan saya Fasri Sabisma. Nah, di mana di sini kami ingin membuat tugas active listening yang diberikan oleh Pak Dedi. Mari kita simak video berikut ini. Baik Agis, saya di sini ingin menceritakan pengalaman pribadi saya dari SD hingga kuliah ini, dan saya ingin Agis yang menjadi pendengar saya. Pengalaman saya dimulai dari saya ambil dari sekolah dasar pertama, yang dari sekolah dasar bisa dibilang saya ini pemalu dan ya agak kurang pintar juga di SD. Tapi walaupun gitu banyak teman saya di sana, banyak kenalan dan seru juga di sana. Sering berenang bersama, sering bermain bersama teman-teman, dan akhirnya eh, setelah beberapa tahun masuk ke sekolah menengah pertama atau SMP, dan pada saat itu saya itu berharap teman saya ikut dengan saya untuk daftar ke SMP, tapi sayang hampir semua teman saya itu milih ke pondok pesantren semua, hanya beberapa yang ikut saya ke sekolah menengah pertama. Walaupun begitu saya tetap senang dengan beberapa teman saya yang ikut saya ke SMP itu, dan akhirnya kami pun mendaftar ke SMP, belajar bersama SMP, mendapatkan teman baru di SMP dan mendapatkan pengalaman baru. Dan akhirnya saya pun ditunjuk sebagai pengurus OSIS di bagian keagamaan. Di sana di SMP saya bertemu dengan guru-guru baru dan mendapatkan pelajaran yang bisa dibilang lebih sulit daripada di SD, dan saat itu pun saya pun mulai beradaptasi dengan lingkungan di SMP. Setelah beberapa tahun mulai COVID, itu saya hanya di rumah saja dengan online. Jadi saya ini termasuk lulusan COVID, dan saya pun memutuskan melanjutkan jenjang ke SMK daripada SMA, karena SMK bisa dibilang lebih banyak prakteknya dibanding SMA. Jadi saat SMK saya dengan beberapa teman saya dari SMP mengambil jurusan multimedia, karena itu mungkin lebih menarik minat saya untuk masuk ke SMK tersebut. Dan akhirnya di SMK saya sering sekali menjadi fotografer untuk acara 17-an Agustus, upacara bendera, dan saya pernah ikut lomba juga membuat video pendek, walaupun ya tidak menang, tapi itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Mungkin hanya itu pengalaman yang bisa saya sampaikan kepada Agis. Terima kasih atas mendengarnya. Baik, Isma, untuk cerita atau pengalaman pribadi yang kamu ceritakan kepada saya itu cukup menarik dan dapat menjadi daya tariknya Isma sendiri, yang awalnya saya belum pernah mendengar cerita tersebut Ya. ataupun melihat percakapan sebelumnya. Ya, itu saja sih mungkin hal yang menarik bagi saya yang sebelumnya mungkin belum pernah saya dengar tentang Isma. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pendengar. Terima kasih Agis. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang apa saja sih yang kami dapat dari latihan active listening pada hari ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya. Yang pertama ada 3 mendengar aktif yang efektif. Yang pertama adalah melakukan kontak mata dan menganggukkan kepala kepada lawan bicara. Yang kedua, memberikan gestur tubuh yang terbuka agar lawan bicara merasa nyaman. Yang ketiga, memberikan respon yang positif kepada lawan bicara. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang dua hal yang perlu dihindari saat kita melakukan active listening pada saat orang lain berbicara dan kita sebagai pendengar, ataupun sebaliknya. Yang pertama yaitu kita harus menghindari interupsi saat orang lain berbicara atau melakukan hal yang kedua, yaitu menghindari hal-hal yang tidak mengenakan seperti bermain HP ataupun yang lain saat lawan kita sedang berbicara, kita sebagai pendengar.
Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang apa yang didapat dari latihan active listening pada kali ini. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun pengucapan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.